Ya, Mitra UNS menyapa tentunya di sore yang sangat cerah ini. Kita masih menemani Anda dalam acara UNS menyapa, tentunya membahas terkait dengan peran Career Development Center atau CDC UNS. Dan tentunya nanti kita juga sedikit membahas terkait dengan UNS Solo Job Fair yang ke-11 ini. Dan kami ingatkan lagi untuk Anda bisa mencatat di agenda Anda untuk bisa datang di tanggal 8 sampai 9 April 2015, tepatnya di Auditorium UNS. Ini jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Silakan aja untuk mendaftar, dan juga untuk informasi lebih lanjutnya di 0271 800 3280. Silakan aja untuk bisa, mungkin Anda bisa bertanya terkait dengan UNS Solo Job Fair yang ke-11. Nah, ini Pak Agung, kira-kira apakah memang ada perbedaan khusus ini di setiap tahunnya ketika mengingat memang UNS Solo Job Fair ini yang ke-11 kalinya? Ya, silakan Pak Agung. Kalau perbedaan yang mendasar saya rasa tidak dari job fair yang kemarin dengan yang sekarang. Cuma kalau saya ini sifatnya hanya menghimbau kepada pengunjung gitu ya. Pengunjung yang pertama, sekarang itu mulai banyak beredar SMS yang mungkin mengatasnamakan CDC UNS, ada melakukan recruitment, dan ini dengan perusahaan si X, perusahaan si Y, dan tentu ini pakai embel-embel harus transfer dulu. Nah, kami himbau kepada pemirsa, UNS sama sekali tidak memungut biaya apapun selama job fair, dan selama proses rekrutmen semuanya itu serba gratis, tidak akan pernah mengungut. Jadi yang namanya kalau ada SMS barangkali yang mengatasnamakan CDC mau akan rekrutmen itu saya mohon ini diabaikan, karena tentu zamannya sekarang itu seperti itu, luar biasa. Jadi berhati-hati dengan penipuan, banyak sekali ini. Dan kami pun untuk acara job fair ini kami tetap menyeleksi perusahaan-perusahaan yang ikut di dalamnya. Jadi kami tidak serta-merta perusahaan yang ingin bergabung CDC terus kita terima begitu saja. Nah, ini proses seleksinya kira-kira seperti apa Pak? Kita harus cross-check dulu tentang track record perusahaan itu. Kami harus telusuri paling tidak lewat websitenya, dan kita tentu juga melakukan wawancara gitu ya, track record perusahaan seperti apa. Jadi tidak serta-merta perusahaan yang ingin bergabung kita terima, enggak. Tetap kami itu menyeleksi. Jadi memang kapasitas di auditorium UNS itu hanya 32 ya sudah ini. Kalau di respon semua lebih dari 50 yang ingin bergabung, tentu kami tidak ingin seperti itu. Nanti istilahnya sampai di luar-luar gitu ya. Kita juga tidak nyaman. Jadi memang kapasitasnya auditorium UNS ya 30, ya kami sesuai dengan kapasitas itu supaya nyaman, dan tentu kami menyeleksi perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalamnya. Meskipun setiap tahunnya dilaksanakan 2 kali job fair ya? Iya, 1 tahun 2 kali. Benar. Nah, ini mungkin ada tambah dari Pak Kusnandar mungkin? Ya, melihat respon dari UNS Solo Job Fair ini sebenarnya luar biasa, dan juga sebenarnya secara hitung-hitungannya kita bisa selenggarakan 4 kali mestinya. Kalau kita wisuda itu kan sebanyak 4 kali per tahun gitu. Ini idealnya memang 4 kali. Gitu. Ada rencana ke sana atau seperti apa? Kita sudah programkan ke sana, tapi persoalannya adalah sekali tadi kapasitas ruangan kita itu dan event UNS itu kan banyak sekali ya. Jadi tidak hanya job fair gitu ya. Sehingga gedungnya itu kalau kita selenggarakan 4 kali, seringkali berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain selain UNS Solo Job Fair itu. Karena UNS itu kan menjadi universitas yang besar, sehingga event-eventnya itu banyak sekali gitu. Tapi memang ada harapan untuk ke sana ya Pak Gus? Kita berharap ke depannya sambil kita menata kaitannya sebenarnya sih persoalan sarana prasarana, kita akan selenggarakan 4 tahun. Mengingat animonya itu luar biasa gitu ya, sehingga harus kita wadahi menjadi 4 kali setahun gitu. Tapi ini masih kita merancang bagaimana mekanisme yang pas untuk bisa menyelenggarakan 4 tahun. Kita tidak mau serta-merta kemudian kita tambah tanpa kemudian mempertimbangkan kenyamanan, baik itu dari perusahaan maupun dari alumni gitu kan. Kita akan menjaga itu tetap dengan kualitas yang sama, tetapi frekuensi kita tambah gitu. Karena animonya itu tadi digambarkan Pak Agung tadi, trennya itu meningkat terus gitu. Benar. Ini ya. Nah, ini ada satu program yang mungkin saya ingin mengetahui secara dalam, dan juga pemirsa Mitra UNS ini juga ingin mengetahui secara mendalam juga terkait dengan seminar karir ya, seminar karir nih. Kira-kira seperti apa konsepnya ini Pak
Gus? Seminar karir itu kita sebut di situ seminar karir, artinya di dalam seminar itu kita membahas mengenai bagaimana kita berkarir di berbagai sektor gitu ya. Nanti di sana kita akan panggil bisa dari perbankan, bisa dari konstruksi, bisa dari perkebunan kalau di bidang pertanian, bisa dari sektor-sektor yang lain, baik itu oleh perusahaan-perusahaan maupun oleh para alumni kita yang sudah sukses. Mereka akan membawakan pengalaman mereka bagaimana berkarir di bidang yang digeluti oleh alumni itu gitu. Benar. Dan juga di seminar karir itu ada segmen lain adalah bagaimana kita memberikan pengalaman tes bagi para alumni itu agar nantinya dia tidak shock. Misalnya ada psikotes itu. Semacam itu, simulasi psikotes seperti semacam itu. Sebetulnya kita tidak melakukan bukan bimbingan untuk psikotes, tetapi kita memberikan pengalaman agar mereka nanti waktu tes itu tidak shock gitu. Sehingga siap lagi ya. Sehingga potensi yang asli dari alumni itu bisa muncul. Kadang-kadang kalau kemudian kita nggak siap kan potensi yang ada, kompetensi yang kita miliki itu tidak bisa dilihat oleh tes itu gitu. Jadi bagaimana agar potensi yang kita punyai ini bisa muncul saat tes tadi itu. Kira-kira itu jadi program yang kami kemas ke dalam apa yang disebut dengan seminar karir tadi. Nah, kalau untuk pelaksanaan ini, Pak Gus, mungkin untuk seminar karir ini biasanya dilaksanakan kapan ini? Iya, seminar karir kita selenggarakan dalam 1 tahun yang sifatnya fix itu ada 2 kali. Jadi biasanya di bulan awal, di bulan Juni, dan mungkin yang satunya itu di akhir, di bulan Oktober sampai November gitu. Itu di bulan-bulan itu yang fix. Tetapi yang tidak fix itu kan kita kerjasama dengan perusahaan itu kan kita nggak tentukan. Artinya dari komunikasi proses rekrutmen, kemudian kita deal untuk menyelenggarakan itu. Dari pihak alumni ada pengen menyampaikan apa, kemudian kita wadahi dalam forum itu. Jadi minimal 2 kali, tetapi dalam kenyataannya kita bisa selenggarakan sampai 5-8 kali. 5-8 kali. Iya, itu dalam 1 tahun itu. Baik ya. Nah, ini karena juga waktu juga cukup singkat, ada hal yang mungkin akan disampaikan terkait dengan nantinya Pak Agung mungkin akan disampaikan kepada pemirsa Mitra UNS Miapa terkait dengan Solo Job Fair ini, UNS Solo Job Fair. Kira-kira ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan terkait dengan harapan juga mungkin. Silakan Pak Agung. Iya, mungkin harapan kepada para calon pengunjung gitu. Seperti yang saya katakan tadi, datang ke UNS memang datang ke Job Fair sudah siap untuk wawancara ini. Ini yang jadi sudah memiliki bekal, jadi tidak kosong. Artinya harus menyiapkan perusahaan yang dituju itu seperti apa, nanti bisa mendeskripsikan tentang perusahaan itu, karena wawancara itu juga di seberapa jauh mereka mengetahui tentang perusahaan yang dituju. Jadi memang harus siap. Kalau memang melamar di perusahaan A, ya tahu betul tentang perusahaan A tersebut. Nah, ini yang harus perlu kami sampaikan kepada pemirsa supaya nanti datang ke UNS, datang ke Job Fair itu sudah siap gitu. Sudah siap? Iya. Penuh dengan persiapan. Kalau dari Pak Gus, kira-kira pesan khusus yang akan disampaikan terkait dengan Solo Job Fair yang ke-11 ini kira-kira apa, Pak Gus? Ya, saya kira para alumni silahkan datang, kami tunggu. Dan tadi ingat, Anda harus persiapkan. Dan saya yakin kalau Anda mengikuti program-program kami, insya Allah karir yang Anda inginkan bisa Anda peroleh dalam event itu. Harapan saya berdoa semuanya para alumni kita bisa terwadahi di dalam UNS Solo Job Fair tadi. Target untuk pengunjung tentunya meningkat ini? Atau seperti kami apa? Target tetap mentargetkan tadi 7.000 pengunjung selama 2 hari. Selama 2 hari itu. Baik ya. Terima kasih Pak Agus Sunandar sudah hadir, dan juga Pak Agus juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi UNS Menyapa untuk edisi kali ini, dan kami ingatkan pula bahwasanya pada tanggal 8 hingga 9 April 2015 silakan aja untuk datang ke auditorium UNS tepatnya pukul 8 hingga pukul 4 sore karena ada UNS Solo Job Fair yang ke-11. Dan akhir kata, saya Ardianto Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di UNS Menyapa edisi selanjutnya.